Ya Bu, ini udah mulai Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang validitas tes. Di minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik tes dan non-tes, di mana sebelum kita pernah membahas yang skala Likert. Waktu itu saya pernah ingin merencanakan kita nanti akan praktek langsung juga di Google Form untuk yang nggak memungkinkan tidak dapat karena kemarin juga kalian observasi dan observasinya juga lumayan lama. Jadi saya hanya menjelaskan gimana cara menghitungnya saja. Nanti teknis untuk membuat di link Google Form untuk angket, kalian nanti saya kirim share YouTube-nya seperti apa. Ada di link YouTube sebenarnya. Kalau kalian buka YouTube, yang dicari yang bermanfaat saja dulu. Hari ini kita membahas tentang itu. Kalian masih ingat ada istilah kategorikal di skala Likert, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kita pernah bahas itu kan ya? Ada yang sangat baik. Saya tidak mewajibkan kalian harus melulu ansih menggunakan sangat setuju, setuju gitu kan ya. Tergantung kategori kamu mau menggunakannya apa. Disesuaikan dengan pernyataan. Kalau membahas tentang kepuasan, misalnya berarti sangat puas, puas, kalau yang di tengahnya kalau sangat puas apa ya? Biasa saja, tidak puas, sangat tidak puas misalnya. Nah, itu kategorinya disesuaikan sama kebutuhan kalian di pernyataan, oke? Jadi tidak sangat setuju itu bukan suatu hal mutlak, wajib. Jadi bisa sangat baik, bisa sangat puas, dan lain sebagainya. Itu balik lagi ke angket yang kamu gunakan atau variabel yang kamu gunakan, gitu ya. Jadi pernyataannya apa yang tepat, itulah yang digunakan, gitu. Nah, di dalam skala Likert ada istilahnya apaan teh? Si Ica jangan lupa catatannya banyak tuh, bahasa Inggris sama PLBJ. Katanya cuma bahasa Inggris doang. Lu telepon kaya. Ini baru nih. Telepon kaya, handphonenya gua sita. Oh yaudah. Yaudah. Ya. Ada di dalam butir pernyataan itu ada yang kalimat positif, ada yang kalimat negatif pernyataannya dalam instrumen. Kalau dia di kalimat positif, dia nilainya, ini saya singkat ya, ada yang sangat setuju, saya menggunakan sangat setuju. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini saya tulis positif. Kalau dia kalimat positif, kalau responden atau sampelnya menjawab sangat setuju, dia positif, dia jawabannya 5. Ini 4, ini 3, 2, 1. Paham ya? Kalau dia positif. Contoh misalnya, karena di sini contohnya itu, variabelnya itu adalah dia tentang instrumen model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, saya bikin pernyataannya, kalau yang positif itu misalnya, model pembelajaran problem based learning sangat efektif untuk diterapkan di kelas misalnya. Itu kan bagus ya, positif ya. Nah, berarti kalau misalnya sampel yang nomor 1 dia jawabnya untuk pernyataannya itu kan karena pernyataan positif dia menjawab setuju. Oh, berarti nilainya 4. Paham? Kalau dia jawabnya ragu-ragu berarti 3. Dia karena 5 dia jawabnya sangat setuju. Ini berarti setuju, ini sangat setuju. Paham ya? Paham tidak? Ini angka 4 ini artinya berarti setuju, ini sangat setuju gitu ya. Ini setuju gitu ya. Bu. Itu kalau yang positif. Kalau yang negatif, dia misalnya saya buat contoh, pertanyaannya itu, pertanyaan atau pernyataannya itu misalnya, model pembelajaran problem based learning sangat tidak efektif untuk digunakan. Nah, itu kan negatif ya.
Kalau negatif berarti dia kalau di posisi sangat setuju nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Iya. Paham ya? Jangan sampai terbalik. Jadi nanti pada saat ketika ini responden yang menjawab ini dia pernyataannya positif, berarti yang ini yang kamu pakai. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau dia negatif 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Paham? Paham, Saya Bu. terlalu cepat tidak menjelaskannya. Iya, Bu, dibalik aja. Hah? Ya, kalau negatif tinggal kebalikannya positif gitu kan ya, Bu? Iya, betul. Suara saya terlalu cepat tidak dalam menjelaskan? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Jelas, Bu. Oke. Ini lagu nggak apa-apa ya, Polos, saya biar Bu. nggak terlalu pusing ngeliat kamera. Ngeliat laptop. Nah, sekarang kita bahas di sini. Di sini, ini adalah yang di sel analisis validitas butir soal instrumen model pembelajaran problem based learning itu adalah variabelnya. Variabel X-nya dia. Makanya ini saya di sheet variabel X nih, lihat. Nah, ini dia RESP itu maksudnya adalah responden. Responden itu kalau dalam penelitian itu kayak sampel. Sampel dalam penelitian kamu tuh berapa sih gitu kira-kira. Responden kamu berapa sih yang merespon? Yang ngisi angket kamu tuh berapa sih gitu maksudnya. Nah, karena ini dalam pengujian tes validitas, menguji valid atau tidak angketnya itu kamu, yang kalian buat. Nah, ini dia yang mengisi. Taunya dari mana nih ada berapa jumlahnya? Ini lihat nih, berapa jumlahnya di sini? Oh, ternyata ada 55 nih. Nih, saya kasih tanda kuning. Berarti responden yang mengisi angket kamu ada 55. Dari yang ini nih, lihat. Understand? 10, Bu. Ya, 10. Ya, selanjutnya, ini cara membaca tabel dulu nih. Saya ajarkannya cara membaca tabel dulu. Selanjutnya, di samping responden, itu ada tulisan angka 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 30. Ini adalah pernyataannya. Soalnya, pernyataannya. Oh, di angketnya berarti misalnya yang bikin angket adalah saya. Atau yang bikin angket adalah Ina misalnya. Ina lagi melakukan penelitian. Dia nyebar angket. Oh, kita dari cara membaca tabel ini, kita bisa tahu, oh yang menjawab angketnya yang Ina sebar ada 55 dari mana yang tadi di tabel. Ada 30, berarti soal yang Ina buat, angketnya itu ada 30. Paham? Nih, ada 30. Ini saya tandain merah. Paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Nah, ini biasanya dia tidak langsung berupa angka. Karena di angket itu biasanya yang muncul adalah kategorikal yang tadi di atas. Nih, biasanya yang muncul adalah huruf-huruf ini nih. Karena kan biasanya gini, soalnya Ina buat gini, yang tadi saya bilang, model pembelajaran problem based learning sangat efektif untuk digunakan. Pilihan yang pertama A misalnya sangat setuju, B setuju, C gitu biasanya kan. Nah, yang muncul di Google Form adalah berarti SS. Ini saya rubah dulu ya. Disesuai dengan instrumen yang muncul. Saya rubah ke format yang memang sebenarnya ya. Saya rubah. Ini di blok dulu, saya lupa.
Nah, di sini saya replace dulu. Saya replace-nya cuma satu aja. Kita ganti lagi. Ini find what angka 5. Ini karena saya ganti redaksinya ke angka. Kalau yang sesuai dengan instrumen, dia kan kategorikal yang tadi saya bilang. Sangat setuju. Atau enggak, sangat setuju. Replace. Nah, dia asal mulanya seperti ini nih. Belum angka. Ini saya rubahnya cuma satu aja nih. Saya nyontain satu aja ya. Ini berarti si anak jawabnya nomor 2 soalnya itu sangat setuju gitu ya. Angka 5 itu sangat setuju. Nomor 4 itu berarti setuju. Ini saya rubah lagi deh. Saya rubah perumahannya deh. 4 setuju. Paham kan maksud saya nih? Iya, Bu. Nah, untuk kalau dia berupa kategorikal, kita tidak bisa menghitung. Kita tidak bisa menentukan itu valid atau tidak. Maka kita harus rubah ke angka. Saya kembalikan lagi nih ke Ando lagi ya. Jadi kamu harus menginterpretasikan semuanya itu harus kembali ke angka. Ya. Kategorikal tadi harus berubah di sini seperti ini semuanya. Paham? Caranya kayak yang tadi, replace tadi ya. Paham ya? Mereplace ya. Ini replace. Iya, Bu. Oke. Kecepatan nggak nih? Saya kan orangnya suka ngegas kan kalau ngomong. Enggak, Bu. Maksudnya suka cepat. Aman, Bu. Enggak ya? Oke. Nah, ini sekarang kita di bawah 55 itu ada tulisan sigma X. Nih, lihat saya tandain warna supaya tidak bingung. Saya tanda warna hijau. Itu maksudnya apa? Kita mau menghitung jumlah. Jumlah yang mana? Jumlah semua responden terhadap tiap-tiap pertanyaan. Paham maksud kata-kata saya? Jumlah semua responden, berarti jumlah semua yang responden 55 di setiap pertanyaan. Yang ini nih maksudnya nih, yang tambah warna hijau nih. Gimana cara menghitungnya? Ini saya hapus dulu biar kamu paham. Tolong. Sebenarnya kalau di literasi kamu udah belajar, literasi TK udah belajar kan ya? Excel? Excel Masih udah. ingat nggak? Sudah, Bu. Masih ingat nggak? Masih Lupa, ingat nggak? Lupa. Dia pakai Zoom ya, Bu? Iya, pakai Zoom. Ini saya hapus dulu supaya kamu ingat juga. Dia kalau nggak ingat musnya, ya nggak bisa. Kamu ngitung manual. Kan nggak mungkin kamu ngitung manual kalau misalnya data sampel kamu nanti dalam penelitian ada 100, kamu ngitung manual. Capek kan ngitung manual? Nah, gimana per masing-masing jumlah dari setiap sampel, semua jumlah sampel kita jumlahkan sama dengan sum yang tadi. Nih. Nah, kita klik sel yang sampel dari nomor 1 sampai 55 atau mau dari 55 ke 1 sama aja. Karena Excel, dia yang penting selnya itu hidup. Saya daripada dari atas ke bawah, karena posisi saya tadi bawah, jadi saya dari bawah ke atas. Sampai sini, karena sampel di nomor 1. Ini on kamera semua kan ya? Saya kalau kamu nggak on kamera, saya nggak tahu, terserah. Ya, ini terus tutup kurung, enter. Keluar angkanya kan? Nah, ini nggak usah kamu cari berkali-kali, tinggal kamu drag. Lihat tanda panahnya bukan, tanda tambahnya bukan yang seperti ini. Bukan juga yang begini. Nih, bukan yang seperti ini. Kalau kayak gini dia cuma dimindahin doang.
Dia nggak berfungsi kalau yang itu. Kamu pindahin yang kayak gini. Dia tanda panahnya, tanda tambahnya yang kayak gini. Supaya bisa di-drag ke samping. Jadi kamu nggak capek-capek. Drag ke samping. Paham? Paham, Bu. Kecepatan tidak? Aman, Bu. Tidak, Bu. Aman. Oke. Iyanya kecepatan atau enggak nih? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke. Nah, kita hitung lagi nih yang sebelah. Nah, kita hitung lagi di sini kan ada S skor X ya. Kalau ini yang kita hitung adalah jumlah dari tiap responden dalam menjawab soal. Bukan jumlah semua responden. Ingat, beda yang tadi ya. Kalau yang sekarang yang mau kita hitung adalah jumlah tiap responden dalam menjawab angket. Ya kan, ini karena angkat nih pernyataannya. Oh, kita mau tahu nih tadi misalnya Heri, nomor 1 Heri. Kita mau tahu jumlah Heri dalam menjawab angket yang Ina buat itu berapa sih gitu kira-kira. Kalau tadi jumlah yang di bawah, saya mau tahu nih, Ina mau tahu jumlah angket setiap butir nomor 1 itu dari sekelas. Anggap 55 orang itu sekelas. Sekelas itu berapa? Paham? Bisa bedainnya ya? Nah, kalau yang ini berarti sama dengan sum. Yang di drag yang mana? Kalau dari statement saya yang tadi? Yang 30 itu, Bu. Sampai ke yang ke samping. samping, Bu. Ya, ke samping ya. Bisa dari 1 sampai 30 atau enggak 30 dari 1. Paham? Paham, Bu. Tutup kurung, enter. Bisa ya bedainnya ya? Bu. Nah, Bisa, ini Bu. di-drag lagi ke bawah. Kapan? Sudah? Keluar kan angkanya kan? Ini kalau cepat ya kita setelah zuhur sudah boleh selesai kan, karena ini sebenarnya sudah mau UAS. Karena ini soal ini keluar nih di nanti di soal UAS. Makanya saya minta kamu untuk memperhatikan. Nah, ini cara menghitung R hitung adalah lihat rumusnya. Ini sebenarnya kalau kamu ngerti Excel tinggal ngelihat aja. Ini udah rumusnya nih. Nah, cuma saya ulang lagi nih. Sama-sama. Caranya gimana untuk menghitung R hitung? Sama dengan Pearson. Nih, muncul kan? Rumus cara menghitung R hitung itu adalah jumlah dari seluruh sampel yang tadi kamu barusan hitung, yang di ke bawah, sama perbandingan yang ke samping. Supaya lebih jelas gini nih, Pearson sel yang di tadi jumlah yang ke atas tadi itu sampai 1, kasih tanda koma. Lihat, saya tanda koma di sini karena fungsi Excel saya di bawahnya koma. Lihat laptop kamu masing-masing di Excel-nya. Kalau dia, karena ada yang tanda titik koma. Ya. Kelihatan kan ya di sini Pearson buka kurung array 1, array 2 gitu ya? Iya, Bu, kelihatan kok, Bu. Ih, kok dicoret-coret? Siapa nih yang coret-coret? Ah, jangan ah. Fatia, Bu. Parno nih saya.
koma, terus kita ambil drag yang sini lagi, yang di skor yang tadi barusan kita hitung. Tarik lagi ke bawah. Sampai yang 55 juga tadi. Tutup kurung, enter. Keluar kan angkanya? Paham cara menghitung R hitung? Itu Kecepatan, satu-satu. Bu. Hah? Kecepatan, Bu. Oh, kecepatan. Iya, iya, saya ulang lagi. Gimana nih? Yang nomor 2 nih saya hapus ya. Ini saya besarin dulu. Ketepatan. Nah, yang ini caranya sama dengan ini, makanya jangan dicoret dong. Ini dihapus dulu dong. Siapa sih yang nyoret? Di kalian muncul nggak tampilan coretan? Iya, Bu, muncul, Bu. Betul, Bu. Ini bagian siapa yang coret-coret nih? Fatia, Bu. Nggak sengaja katanya, Bu. Ya udah yang dihapus. Ya Udin. Pearson. Nih, muncul kan? Pearson. Yang ini nih, Pearson. Ya, kelihatan kan? Kamu klik. Nah, lihat fungsinya dia pakai koma yang tadi saya bilang. Ini di Excel, masing-masing Excel, karena saya setiap ngajar ada yang beda. Dia ada yang pakai titik koma. Ikutin fungsi yang ada di Excel masing-masing. Paham? Nih tanda koma nih. Nih. Ya. Nah, ini Pearson buka kurung kan dia otomatis tuh. Langsung kamu klik yang sel yang di sini. Ini yang lagi kedip-kedip kelihatan kan ya? Kamu drag sampai nomor 1. Ya, semuanya hidup. Dari sini, dari sini sampai sini. Sampai nomor 55, kasih koma. Yang tadi karena fungsinya koma. Terus kamu kayak geser ke samping. Yang tadi. Ini sampai ke bawah nomor 55. Tutup kurung, enter. Keluar di angkanya kan? Paham? Ke sampingnya juga sama seperti itu. Paham? Sudah paham belum? Satu lagi. Ini coretannya dihapus dulu dong. Harus sama yang nyoret, Bu, yang hapusnya. Iya, siapa sih yang nyoret? Nggak apa-apa, saya nggak marah. Ayo cepetan dihapus.
nggak bisa dihapus. Oke. Apalah. Paham ya, yang penting R hitung. R hitung paham? Iya, Bu. Nah, sekarang adalah R tabel. R tabel itu ini dikasih tahu simbol N. N itu adalah banyaknya responden, maksudnya ataunya banyaknya sampel. Sama dengan di sini dikasih tahu 55. 55 dari mana yang tadi saya kasih tahu ini yang tanda kuning? Jumlah yang ngisi angket. Nah, ini ada alfa. Alfa itu 5%, yang dipakai 5% itu apa? Tingkat kekeliruan dalam menganalisis data. Yang kita pakai, kita sepakat di dalam statistik yang digunakan adalah 5%. Nah, kita ke R tabel. Kamu buka yang PDF-nya. Ini saya stop, saya buka lagi yang ini. Kita ke R tabel. Cara membaca R tabel. Sudah keluar? Sudah kelihatan Bu. belum? Oke, tadi kan 55 ya. Tadi 5 berarti dia ada rumusnya. Sama dengan N-2. N itu yang tadi, paham? N-nya tadi kan 55 kan? Nah, Iya, Bu. dikurang 2. Berarti 5. Ada. Nah, kita lihat ke tabel yang 0,05. Yang ini yang saya bold. Terus cari lihat yang 53. Nih, berarti dia R tabelnya adalah 0,2656. Paham? Paham tidak? Paham. Iya, Bu. Sekarang coba saya tes. Kalau N-nya itu adalah 30, berapa R tabelnya? 28. R tabel. 0,3610. Ya, 0,3610. Paham? Paham. Saya cek lagi, coba tes lagi. Kalau N-nya 25, berapa R tabelnya? 0,3961. Coba saya tes yang lain. Satu-satu ya, saya tes ya. Ntar ini ujian soalnya, saya stop. 0,05 signifikansi di distribusi frekuensi. Coba Cynthia, kalau N-nya itu 40, berapa R tabelnya? 0,3120, Bu. Di posisi 38. Oke. Sekarang Ina, kalau N-nya itu salah. 28. R tabelnya berapa ya? 0,373